Naik haji itu kan panggilan hati ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ada beberapa cara untuk menjawab panggilan itu. Nah, salah satunya yang sering disebut paling utama adalah haji ifrad. Yuk kita dalami bareng-bareng perjalanan spiritual yang fokusnya murni ke esensi ibadah haji ini. Oke, terus gimana sih sebenarnya perjalanan haji ifrad ini berlangsung? Mulai dari niat pertama yang diucapkan di mikat, sampai setiap rukunnya sempurna, kita akan lihat nih langkah-langkahnya satu persatu secara detail. Pertama-tama kita harus ngerti dulu nih intinya, kata ifrad itu sendiri artinya memisahkan. Nah, ini kuncinya. Seorang jamaah itu berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja, terpisah dari umroh. Jadi fokusnya benar-benar murni untuk puncak ibadahnya. Jadi, apa sih maksudnya mendahulukan haji? Yuk, kita bedah apa yang bikin jalur ifrad ini unik dibandingkan dengan jenis haji yang lain. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Dengan ifrad, fokus Anda ya haji, titik. Ini beda banget sama tamatu, di mana kita umroh dulu, lalu bertahalul sebelum mulai haji. Atau kiron, yang niat haji dan umrohnya langsung digabung jadi satu. Jadi bisa kita lihat ya, ifrad ini adalah pilihan bagi mereka yang mau mendedikasikan ihramnya murni untuk haji. Paham konsepnya itu satu hal, persiapan praktisnya, nah itu cerita lain. Sekarang, kita geser ke bagian administrasi. Apa saja sih syarat dan dokumen yang wajib banget disiapkan? Ada 6 syarat wajib yang jadi fondasinya. Tentu, jamaah harus muslim, balik, dan berakal. Tapi coba perhatikan syarat mampu. Ini tuh bukan cuma soal uang loh. Ini tentang kesiapan fisik dan mental untuk menjalani ibadah yang cukup berat. Dan bagi wanita, kehadiran mahram itu jadi syarat untuk memastikan keamanan dan kelancaran ibadah. Kalau urusan administrasi, ini dia checklistnya. Paspor, visa haji, data diri, sampai bukti pendaftaran. Menganggap remeh salah satu dari ini bisa jadi kendala besar loh. Jadi pastikan semuanya lengkap dari jauh-jauh hari, biar perjalanan Anda bisa dimulai dengan tenang. Sekarang kita sampai ke jantungnya perjalanan haji ifrad. Mari kita ikuti alurnya, langkah demi langkah, dari awal sampai akhir ritual suci ini. Perjalanan spiritual ini dimulai dengan niat ihram yang tulus di mikot, khusus untuk haji. Sesampainya di Mekah, jemaah melakukan tawaf kudum, sebuah tawaf penghormatan saat pertama kali tiba di Baitullah. Puncaknya terjadi pada 9 Zulhijjah dengan wukuf di Arafah. Inilah inti dari haji. Malam harinya, perjalanan berlanjut ke Muzdalifah untuk bermalam dan mempersiapkan diri untuk ritual selanjutnya. Dari Muzdalifah, jemaah bergerak ke Mina. Pada 10 Zulhijjah, mereka melempar jumrah Aqobah. Ini hari yang sibuk banget, karena dilanjutkan dengan kurban dan tahalul awal, yaitu mencukur rambut sebagai tanda keluar dari sebagian larangan ihram. Kemudian, jamaah kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun haji berikutnya, tawaf ifadah dan sa'i. Setelah itu, mereka kembali lagi ke Mina untuk mabit dan melanjutkan lempar jumrah. Seluruh rangkaian ibadah yang agung ini akhirnya ditutup dengan tawaf wada, sebagai tawaf perpisahan dengan Baitullah. Di luar rukun dan wajib haji, ada cara untuk menyempurnakan perjalanan ini. Perbanyaklah doa dan zikir di setiap langkah. Setiap sedekah dan kebaikan yang Anda lakukan di tanah suci akan melipat gandakan makna dan pahala dari ibadah Anda. Tahu urutan ritualnya itu penting banget, tapi agar bisa melaksanakannya dengan khusyuk, persiapan yang matang adalah kuncinya. Mari kita lihat beberapa tips praktis agar ibadah Anda berjalan lancar. Ini adalah poin yang gak bisa ditawar, persiapan fisik dan kesehatan. Ibadah haji itu seperti maraton spiritual yang menuntut kondisi tubuh prima, karena Anda akan banyak berjalan, berada di tengah keramaian, dan menghadapi cuaca yang ekstrim. Jadi, pastikan Anda melakukan pemeriksaan medis lengkap sebelum berangkat. Mulailah rutin berolahraga dan jaga pola makan. Jangan lupa, siapkan tas P3K pribadi, berisi obat-obatan yang biasa Anda konsumsi, dan perlengkapan kesehatan lainnya. Selanjutnya, mari kita bicarakan aspek finansial. Ketenangan pikiran dalam hal keuangan akan membuat Anda bisa lebih fokus pada ibadah kan? Buatlah rencana anggaran yang detail untuk seluruh perjalanan. Pastikan dana yang Anda siapkan lebih dari cukup untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga. Membawa kombinasi uang tunai dan kartu debit atau kredit adalah langkah yang bijak. Saat Anda sudah di sana nanti, ingat 2 hal ini. Pertama, patuhi semua aturan demi kelancaran bersama. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting, bekali diri dengan kesabaran tanpa batas. Kondisi yang padat dan melelahkan bukanlah halangan, melainkan bagian dari ujian spiritual itu sendiri. Setelah semua hal teknis dan tips, mari kita kembali ke esensinya. Apa makna yang lebih dalam dari semua langkah yang telah kita lalui ini? Kutipan ini menangkap esensinya dengan sempurna.
Setiap ritual, mulai dari memakai kain ihram yang sederhana hingga melempar jumrah, bukanlah sekedar gerakan fisik. Itu semua adalah simbol ketaatan, penyucian diri, dan pengorbanan kita kepada Sang Pencipta. Sebagai penutup, mari kita refleksikan pertanyaan ini. Ibadah haji mungkin berakhir saat Anda meninggalkan Mekah, tapi perjalanan spiritual sejati justru baru dimulai. Bagaimana nilai-nilai haji akan terus hidup dalam keseharian Anda setelah kembali ke tanah air?